kamu bertanya, bagaimana nenek moyangmu 10.000 tahun lalu mendapatkan makan malam? Mereka berburu di hutan belantara. Sekarang, kamu cukup tap layar ponsel kamu, makanan datang sendiri ke depan pintu. Dari sini kita belajar, dari tombak batu hingga smartphone, perjalanan manusia mengubah alam, teknologi, bahkan budaya kita sendiri. Hai, selamat datang di bagaimana teknologi mengubah hubungan manusia dengan alam dan kebudayaan dari zaman gua hingga zaman era digital. Yuk, siap untuk perjalanan lintas waktu? Mari simak! Selama ribuan tahun lalu, hubungan manusia dengan alam terus berevolusi seiring perkembangan teknologi. Perjalanan ini dimulai dari era berburu dan mengumpulkan makanan hingga era zaman digital sekarang, di mana setiap fase membawa perubahan fundamental dalam cara kita berinteraksi dengan lingkungan. Yang pertama, zaman berburu dan mengumpulkan makanan. Harmoni dengan alam pada masa berburu dan mengumpulkan makanan sekitar 2,5 juta tahun hingga 10.000 tahun lalu. Manusia hidup dalam harmoni sempurna dengan alam. Mereka hidup nomaden, di mana mereka berpindah-pindah mengikuti ketersediaan makanan, berburu hewan, dan mengumpulkan buah-buahan serta tumbuhan liar. Teknologi juga yang digunakan sangat sederhana, seperti alat batu untuk berburu, api untuk memasak dan perlindungan, serta tempat tinggal sementara di gua atau pondok sederhana. Pada era ini, manusia benar-benar menjadi bagian dari ekosistem dengan jejak ekologis yang sangat minimal karena populasi yang kecil dan juga pola hidup yang mengikuti ritme alam. Yang berikutnya adalah revolusi pertanian, mulai dari modifikasi alam. Revolusi pertanian sekitar 10.000 tahun lalu mengubah segala sesuatu. Manusia mulai menetap, membangun desa dan kota, serta beralih dari sekedar mengambil hasil alam menjadi memproduksi makanan sendiri melalui pertanian dan peternakan. Teknologi baru seperti cangkul, bajak, sistem irigasi, dan domestikasi hewan memungkinkan manusia menghasilkan surplus makanan. Perubahan ini berdampak signifikan terhadap alam dengan terjadinya deforestasi untuk membuka lahan pertanian dan perubahan landscape yang permanen. Namun, dampak ini masih terlokalisir dan alam masih memiliki kemampuan untuk pulih. Contohnya adalah peradaban Mesir kuno berkembang pesat berkat sistem irigasi canggih di Sungai Nil. Yang berikutnya adalah revolusi industri. Era eksploitasi. Revolusi industri terjadi pada 1750 hingga 1950, di mana pada era ini sangat membawa transformasi besar-besaran dalam hubungan manusia dengan alam. Penemuan mesin uap mengungkapkan tenaga kerja dari otot manusia hingga menjadi tenaga mesin, memicu urbanisasi masif dan produksi massal di pabrik-pabrik. Teknologi seperti kereta api, telegraf, listrik, mobil, dan pesawat terbang mengubah wajah dunia. Namun era ini juga memadai dimulainya eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran dengan penambangan batu bara, minyak, dan mineral yang menghasilkan polusi udara dan air. London pada masa 1850-an bahkan diselimuti kabut asap yang sangat tebal yang menyebabkan ribuan kematian. Pada masa ini, manusia mulai beranggapan bisa menguasai alam, yang sayangnya sangat berdampak pada peningkatan efek rumah kaca dan kepunahan spesies. Yang berikutnya adalah era digital atau paradoks teknologi modern. Era digital dimulai dari 1950 hingga zaman sekarang, menghadirkan paradoks dalam hubungan manusia dengan alam. Di satu sisi, teknologi seperti komputer, internet, AI, smartphone, dan energi terbarukan membawakan kemajuan yang sangat luar biasa dalam kehidupan manusia. Teknologi digital memungkinkan monitoring lingkungan secara real-time, pertanian presisi yang lebih efisien, serta konservasi berbasis teknologi canggih. Aplikasi yang seperti atau bahkan bisa mendeteksi deforestasi menggunakan AI, namun di sisi lain, era digital juga menghasilkan dampak negatif seperti sampah elektronik yang terus meningkat, konsumsi energi besar untuk data center, ekstraksi mineral langka untuk baterai, dan jejak karbon yang signifikan. Oke, selanjutnya adalah perubahan fundamental dalam interaksi manusia dan alam.
Teknologi telah mengubah hubungan manusia dengan alam dalam 5 aspek fundamental. Pertama, dari yang awalnya pasif dan beradaptasi dengan alam, kini manusia aktif memodifikasi alam sesuai kebutuhan. Kedua, dampak yang dulunya bersifat lokal, kini menjadi global, di mana suatu tindakan di suatu negara bisa berdampak pada perubahan iklim dunia. Ketiga, kontak langsung dengan alam, yang dahulunya terjadi setiap hari, kini perubahan menjadi tidak langsung. Berubah menjadi tidak langsung karena manusia hidup di lingkungan buatan seperti gedung ber-AC dan juga pencahayaan artifisial. Keempat, ketergantungan total pada siklus alam berubah menjadi kontrol penuh terhadap lingkungan, seperti mengatur suhu ruangan, mendapatkan cahaya kapan saja, dan mengonsumsi makanan yang sama sepanjang tahun. Kelima, pola hidup yang dulunya berkelanjutan dengan memberi kesempatan alam untuk pulih kini menjadi efektif yang mengeksploitasi alam melebihi kapasitas regenerasinya. Era digital menghadirkan tantangan besar seperti krisis iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, populasi digital, dan alienisasi generasi muda dari alam. Namun, solusi juga datang dari teknologi itu sendiri, melalui smart farming, energi terbarukan, ekonomi sirkular, teknologi konservasi dengan drone dan DNA tracking, serta edukasi digital untuk kesadaran lingkungan. Teknologi adalah pedang bermata dua yang memungkinkan manusia berkembang dan sejahtera, namun juga mengancam keberlanjutan planet. Pertanyaan kunci untuk masa depan adalah bagaimana kita bisa menggunakan teknologi untuk memulihkan hubungan harmonis dengan alam dan bukan semakin menjauh. Jawabannya ada pada kita sendiri. Generasi yang hidup di persimpangan antara kemajuan teknologi dan tanggung jawab ekologis, kita perlu bijak memanfaatkan teknologi, bukan untuk menguasai alam, tetapi untuk hidup berdampingan secara berkelanjutan dengan kehidupan yang telah memberikan kehidupan bagi umat manusia selama jutaan tahun. Kunci menghadapi dampak teknologi terhadap kebudayaan adalah menemukan titik keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian. Teknologi harus digunakan sebagai alat untuk memperkuat, bukan menggantikan budaya tradisional. Generasi muda perlu dididik untuk menghargai budaya mereka sendiri sambil tetap terbuka terhadap budaya global. Media sosial bisa digunakan untuk mempromosikan kesenian tradisional dengan cara yang relevan dan menarik bagi generasi digital. Digitalisasi warisan budaya harus dilakukan secara sistematis untuk memastikan tindakan atau pengetahuan yang hilang. Wow, what's the channel? Dari berburu mamut hingga hotting wifi gratisan, dari ngukir batu hingga scrolling TikTok. Teknologi udah bawa kita sejauh ini. So, guess what? Tapi ingat satu hal, teknologi terbaik adalah yang gak bikin kita lupa siapa kita. Jadi, sambil kamu enjoy semua kemudahan era digital ini, jangan lupain akar kamu. Belajar itu, misalnya belajar bahasa daerah, coba satu resep tradisional, dan sekedar ngobrol sama orang tua tanpa distrik notifikasi. Masa depan itu tentang balance, high touch tapi tetap high touch, modern tapi tetap berakar, dan kita semua adalah bagian dari solusinya. Okay guys, that's all for today. Keep learning, keep growing, and most importantly, stay human in this digital world. Bye-bye! Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!